Batuan, salah satu desa di Kecamatan Sukawati Gianyar yang terkenal dengan seni budayanya yakni seni tari dan kerawitan. Salah satu kesenian klasik yang hingga kini tetap lestari di desa ini adalah Gampo. Selain banyak melahirkan seniman tari dan kerawitan, Desa Batuan, tepatnya Banjar Denties, juga telah menelurkan musisi terkenal dunia yang memadukan unsur musik modern dengan musik tradisional Bali. Dialah Iwayan Balawan atau yang kerap dipanggil Yan Bale. Pemirsa Taksu kali ini akan mengulas sosok dan kesenimanan Iwayan Balawan yang namanya telah mengharumkan Bali, bahkan Indonesia ke kancah dunia internasional. Lahir pada 9 September 1973, Balawan merupakan salah satu musisi jazz Indonesia yang namanya tersohor karena kemampuannya memainkan gitar dengan teknik touch tapping style. Karena itu di kalangan publik seni, Balawan sering dijuluki The Magic Finger karena kepiawaiannya memainkan gitar. Balawan anak kelima dari 7 bersaudara putra dari pasangan Iwayan Regog dan Niwayan Sunti. Balawan mempersunting I Gusti Ayu Kamarati yang seorang penyanyi keroncong, melahirkan 3 anak yaitu Farendra Balawan, Jesta Balawan, dan Arjandra Balawan. Bakat Balawan di bidang musik telah tampak sejak usia belia. Sebelum mengenal musik modern, bermain gamelan Bali adalah kegemarannya. Seiring bertambahnya usia, Balawan mulai tertarik pada alat musik modern, yaitu gitar, untuk mewujudkan cita-citanya menjadi musisi rockstar. Saya dibesarkan di Desa Batuan, tentunya yang memang sangat lekat ke keseniannya di sana, sangat berkembang, terutama seni-seni gamelan dan seni tarian. Nah, Batuan juga merupakan salah satu desa yang ada tradisi gambuhnya. Jadi tradisi gambuh itu tidak ada di semua kabupaten ya. Setahu saya ada di Singaraja juga. Nah, di Batuan salah satunya yang ada itu. Jadi dari kecil memang tarian gambuh itu adalah sesuatu yang sangat sering dilihat karena sangat sering ditampilkan di Puro Desa tentunya, di mana waktu itu memang bapak saya pernah menjabat sebagai bendesa adat kurang lebih 15 tahun. Jadi memang keseharian saya itu memang berada di lingkungan para seniman, penari seperti itu. Nah, hal itulah yang membuat saya sangat dekat dengan tradisi. Di samping juga paman saya juga punya sanggar di samping rumah yang hampir setiap hari ada orang latihan gamelan. Di sana saya juga ikut belajar gamelannya. Nah, untuk musik modern itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh kakak saya. Karena waktu itu saya sekolahnya di Denpasar. Jadi merupakan anak kelima dari 7 bersaudara, yang dimana kakak-kakak saya itu banyak teman-teman yang datang ke rumah karena rumahnya waktu itu di Kreneng, kan di Kreneng itu merupakan pusat sekolah-sekolah, jadi pusat sekolah-sekolah di Denpasar. Jadi dari segala penjuru lah teman-teman kakak saya datang ngumpul di rumah, ada yang main gitar, sampai kakak saya yang perempuan juga ikut belajar main gitar. Teman-temannya datang hampir setiap hari, siang-siang itu nongkrong. Dari sana saya mulailah tertarik dengan alat musik gitar itu pada umur 8 tahun waktu itu. Jadi waktu itu memang saya sangat semangat belajar gitar, karena di samping itu juga Batuan merupakan daerah turis. Jadi waktu itu setiap ada turis yang datang bawa gitar, saya minta diajarin waktu kecil tuh. Kemampuan musiknya terus diasah kemudian membuahkan hasil. Pada usia 12 tahun, Balawan berhasil membentuk band Maxell yang membawakan lagu-lagu rock. Band ini cukup terkenal pada era 80-an ketika mulai mengisi beberapa festival dan pegelaran musik di Bali. Ketika itu Balawan mahir memainkan musik-musik dari Deep Purple dan Van Halen. Setelah SD malah kan
malahan saya udah membentuk band waktu itu, kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu saya sudah pentas sudah dengan band. Pentasnya malah di sini. Grup bandnya namanya Maxwell Band waktu itu. Jadi waktu itu kelas 6 SD sekitar tahun 86. Ya 86 sudah pentas di Banjar-Banjar waktu itu. Kebetulan enggak, waktu itu awalnya saya main dengan orang-orang besar. Ya. Nah setelah SMP baru saya menyaring teman-teman yang mempunyai bakat musik, yang bisa main drum, bisa menyanyi, bisa main bass, itu saya ajak bikin grup itu. Nah jadi waktu itu band saya itu sudah band anak-anak ternama ya waktu itu ya. Setelah menamatkan belajarnya di SMA Negeri 1 Denpasar, Balawan ingin memperdalam kemampuan musiknya. Dipilihlah Australian Institute of Music Sydney, Australia. Disinilah awal mula Balawan menyukai musik jazz. Nah, berhubung saya juga banyak punya kenalan ya, ada yang menganjurkan sekolah musik aja. Setelah SMA tuh kuliah musik aja. Nah, beberapa kali nyari tahu lah tentang isi Jogja. Ternyata waktu itu di sana lebih banyak ke klasik ya. Kayak gitar klasik itu berarti kurang cocok karena saya maunya yang rock atau jazz seperti itu. Nah, akhirnya kalau gitu ke Amerika aja waktu itu, waktu di sana ada lagi ngetopnya namanya Musician Institute. Ada Musician Institute itu di Hollywood. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu musisi Bali namanya Ade Karang ya. Ya, yang waktu itu ada zaman itu ada nama band AMS ya. AMS di Bali juga. Nah, salah satu pemain bassnya itu katanya di sana juga belajar waktu itu. Saya punya teman orang Australia, dia ngusulin ya udah sebelum kamu ke sana kamu ini aja dulu di Sydney juga ada sekolah musik. Ya. Sekalian kamu memperdalam bahasa Inggris, kamu tinggal aja di rumahku selama 3 bulan. Ceritanya teman saya gitu. Jadi nah pada tahun tamat SMA tahun 92 itu saya ke Sydney, di sana 3 bulan. 3 bulan di sana jalan-jalan. Nah, belum kuliah. Ya di sana saya lihat-lihat ada Australian Institute of Music. Nah, di buku telepon jalan-jalan ke sana terus diajak melihat-lihat kelas di sana kan. Nah, terus yang di sana orang di sana bilang ini guru-guru di sini tamatan Hollywood juga gitu ceritanya. Wah, menarik sekali, guru-gurunya juga saya lihat pintar-pintar kan, jago-jago. Jadi akhirnya ya udah saya coba aja sini ngambil sertifikat gitu. Ngambil sertifikat lah setahun gitu. Setelah ujian itu nilai saya itu high distinction namanya, nilai yang paling tinggi semua gitu. Jadi di sana tuh kan memang pingin nambah ilmu ya, pingin mengembangkan lagi permainan jazz, terutama jazz sama klasik, karena kan dibilangnya skill musik yang paling tinggi itu adalah jazz, form jazz itu, karena jazz itu adalah musik yang berimprovisasi artinya kita tidak baca. Kalau klasik kan kita baca partitur, jadi jazz itu kita harus mengarang on the spot. Jadi kalau kita bisa bermain jazz, itulah level musik paling tinggi katanya ya, sama karena ya memang benar, karena sampai sekarang tuh memang tidak ada ukuran pemain jazz hebat, karena semakin kita belajar semakin kita ternyata tidak tahu apa-apa gitu. Macam gitu terus menggali itu ukurannya. Nah di sana juga pada zaman itu kan secara literatur di sana kan menang kan, library-nya, pustakaannya banyak, ada buku-buku yang kita tidak mungkin dapatkan di Indonesia. Terus yang terpenting lagi adalah lingkungan bagaimana kita bergaul, artinya yang bagaimana kita harus punya kepercayaan diri. Suatu metode yang saya bawa di awal-awal adalah saya memakai metode semakin berisi semakin merunduk. Ternyata di sana tidak berlaku. Nah, kalau kita bisa pura-pura bodoh ya dikirain bodoh beneran di sana. Itu bedanya gitu. Di timur sama di sana tuh.
memang kita harus show off istilahnya. Kita harus show off. Dan ternyata itu memang benar. Kita bisa buktikan di zaman sekarang kan. Orang yang tadinya malu-malu, kalau mau dia eksis dia memang harus ya bawa selfie, video selfie, pamer skillnya di sosial media. Ternyata itu 30 tahun ke depan tuh memang akhirnya orang akan semuanya begitu. Usai menyelesaikan pendidikan musik di negeri Kangguru, Bahlawan pulang ke Bali mendirikan Batuan Ethnic Fusion. Dengan wawasan musiknya yang masih berkembang, Bahlawan mewujudkan impiannya mengkombinasikan musik modern dengan gamelan Bali. Ketertarikannya mengkombinasikan kedua unsur musik tersebut agar dirinya mempunyai ciri khas tersendiri pun menjadi sebuah kebanggaan karena yang menggabungkan kedua unsur itu adalah orang Bali asli, bukan orang luar. Kenapa saya membentuk Batuan Ethnic Fusion? Karena saya tuh waktu itu jengahnya kenapa? Banyak orang bikin musik campuran ya antara modern dan gamelan Bali. Justru yang bikin itu bukan orang Bali gitu loh, bukan orang Bali. Nah saya kurang cocok sama konsepnya. Konsepnya saya pikir itu adalah tempelan ya. Jadi kadang-kadang orang Barat misalnya yang bikin kolaborasi dengan gamelan Bali, dia punya komposisi, dimasukin aja gamelan Bali. Terus ada part pemain gamelan Bali, ntar ada part improvisasi, nggak ada hubungannya lagi dengan gamelan itu, seolah-olah dia punya musik ini ditempel aja kayak kalau kita bilang campur sari ya zaman sekarang ya. Musik pop, musik dangdut, terus ada gamelannya, ada ininya. Kalau saya mikir seperti itu, dan karena mungkin saya mikir kalau memang bikin musik campuran itu, karena saya juga punya latar belakang gamelan dari SD sama SMP itu saya megang gangse, gak gugal saya malah. Jadi saya pikir orang yang mau mencampur musik tradisi dia harus belajar gamelan juga. Tidak bisa dia cuman nempel aja gitu. Jadi harus antara keduanya, musik tradisi dan modern, dia harus mengerti juga keduanya gitu. Dan begitu juga sebaliknya, musik tradisi itu juga harus bisa baur juga dengan musik modern. Jadi harus sama-sama saling mengenal gitu. Sama-sama saling mengenal. Jadi rohnya lebih masuk gitu menurut saya. Makanya saya bikin grup Batuan Ethnic Fusion itu memulainya dengan suatu hal yang sederhana. Sederhananya begini, saya kan biasa jadi ugal dulu. Ya udah kita main tarian Panyambramo, saya ngugalnya pakai gitar. Ya, gitu. Saya yang lain main biasa. Itu awalnya, jadi untuk mencari dapatkan nafasnya itu dulu. Nafasnya itu dulu. Nah, semakin lama semakin berkembang, akhirnya saya harus menemukan sesuatu cara untuk mengaplikasikan permainan gitar saya dengan gamelan itu yang bisa membuat saya mempunyai ciri khas yang dibedakan. Karena di sana kan, di Australia aja, jangankan di dunia, di Australia itu sangat banyak banget gitaris-gitaris yang jago-jago ya, jago-jago main jazz, mereka sangat pinter. Kalau saya bersaing dengan main jazz di sana ya ketinggalan jauh saya. Kalau biar bisa kelihatan ya, karena terlalu banyak yang bagus. Salah satu caranya adalah mempunyai ciri khas tersendiri. Nah di sana deh saya mulai eksplor permainan tapping dengan 2 gitar atau 2 neck itu. Dari situlah kemudian ikon yang dimiliki akhirnya mendunia, sebuah ciri khas Bahlawan hingga kini. Di era itu pula Bahlawan mulai mengembangkan teknik touch tapping style, yaitu sebuah teknik memencet senar gitar dengan 8 jari pada gitar 2 gagang senar atau gitar double neck. Teknik itu dikembangkan untuk mengimbangi kecepatan permainan musik Bali. Bahkan kemudian karena ketenaran dan keunikannya, gitar double neck-nya dijadikan ikon hard rock internasional di Bali. Jadi yang terpenting bagi saya itu adalah
dengan kolaborasi dengan musik itu adalah apa? Yang nomor satu adalah kerjasama antar pemain. Sistem antar interlocking atau persahabatan itulah saya pakai membangun grup itu. Jadi memang itu. Dan kedua itu adalah speed. Jadi yang perlu kita tonjolkan adalah gamelan Bali itu memiliki speed yang tinggi, gitu. Sangat beda dengan gamelan Jawa. Gamelan Jawa walaupun nadanya sama, ada slendro gitu, tapi memang didesainnya memang untuk hiburan di istana, untuk ini relax, menenangkan, lebih seperti itu kan. Di Bali kan enggak, di Bali itu lebih kepada ekspresif, ada untuk tarian ekspresif, tarian perang, jauh misalnya pahlawanan, baris, seperti itu kan memang yang memberikan semangat tinggi. Nah, dari segi spiritnya itu kita harus background gimana kita memadukan musik, tidak hanya ngambil nadanya juga, tapi harus ngambil filosofi dan spiritnya itu. Nah, karena saya selalu bereksperimen kan, dulu awalnya masih main biasa dengan teknik memetik biasa gitar itu, cuman lama-lama kecepatannya tidak bisa saya kejar karena tidak bisa saya kejar itu. Jadi memang saya harus berusaha berinovasi untuk menemukan suatu jalan bagaimana saya bisa bermain cepat, mengejar dari kecepatan gamelan tersebut gitu. Nah, teknik tapping ini membuat saya memungkinkan saya untuk mudah mengeksekusi pola sistem interlocking, pola sangse dari gangse itu, gamelan Bali itu bisa saya ini kan, bisa saya kejar istilahnya. Bersama Batuan Etnik Fusion, Balawan kemudian mulai banyak merilis album. Sejumlah negara telah dijelajahi Balawan dalam bermusik, di antaranya Amerika, Jepang, Prancis, Korea, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Ekuador, Andorra, Prancis, Belanda, Jerman, Australia, Norwegia, Spanyol, dan Switzerland. Selesai Mei itu 98, 99, 2000 itu. Iya, sampai 2000-an, sampai 2004 malah. Sampai 2004. Nah, jadi hal positif yang saya temui adalah saat saya menjadi pengamen, istilahnya waktu itu di Ubud, di Kuta Nusa Dua itu, saya banyak bertemu bule-bule internasional yang kagum dengan permainan saya yang unik. Nah, beberapa tuh nawarin, wah permainan gitar kamu aneh ini, kamu harusnya ikut festival gitar internasional. Nah, dikirimlah, mereka bikin video lah pakai handycam gitu kan, dikirimlah ke festival gitar waktu itu di Jerman awalnya. Ya mereka tertarik, jadinya pertama kali saya diundang di East Midwest Guitar Festival di Frankfurt waktu itu tahun 2000. Nah, dari sanalah mulai terbuka lebar pintu untuk ke dunia pergitaran di Eropa waktu itu. Setelah itu tahun 2001 saya sudah merilis album solo di Jerman, album solo gitar di Jerman, dan mulailah tur keliling dunia lah waktu itu, Eropa, Jepang, segala macam di tahun itu. Nah, sampai akhirnya tahun 2005 Sony Music baru melirik saya gitu loh, Sony Music Indonesia. Jadi perjuangannya sangat berat. Walaupun sebelum itu sudah pernah ngirim demo kan, demo lagu selalu ditolak segala macam. Nah, setelah saya merilis album di luar, baru mereka mungkin melihat potensi baru di kontrak. Nah, setelah itulah mulailah karir itu lancar. Di mata musisi Bali Imade Juniarte alias John Bintang, Iwayan Balawan dipandang sebagai musisi yang humble. Meskipun sudah menjadi musisi dunia, Balawan tetap sosok yang sederhana,
Karena itu menurut Jun Bintang, musisi Bali harus banyak belajar dari Balawan tentang kesederhanaan. Jun Bintang juga menilai Balawan memiliki skill yang keren. Tidak banyak yang punya skill seperti Balawan. Ia berharap ke depan muncul balawan-balawan baru. Ia bangga ada musisi Bali yang metaksu seperti sosok Wayan Balawan. Ya, sejauh yang saya tahu, Balawan orangnya humble, keren. Meskipun sudah menjadi musisi dunia, tapi sosok Balawan tetap sederhana, apa adanya. Jadi saya bersahabat dengan Balawan udah lama gitu ya. Jadi saya pikir musisi-musisi di Bali, Indonesia khususnya harus banyak belajar dari Wayan Balawan tentang kesederhanaan, tentang persahabatan, tentang bagaimana berbagi, bagaimana menyebarkan virus ilmu yang dia punya untuk teman-teman yang lain, musisi-musisi baru khususnya. Pendapat saya tentang skillnya Balawan keren ya, karena tidak banyak orang yang punya skill seperti Balawan. Jadi harapan saya semoga kedepannya ada lagi balawan-balawan baru, balawan-balawan yang keren. Jadi Balawan bisa menyebarkan ilmu main gitarnya dengan musisi-musisi yang lain. Ini terbukti dari Balawan kan bukan sekolah nih, bukan sekolah musik. Jadi udah banyak teman-teman adik-adik junior yang bisa seperti Balawan. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Balawan akan tergantikan nih oleh junior-juniornya gitu. Jadi ini membuktikan bahwa Balawan tidak takut berbagi ilmu. Jadi menurut saya keren sih. Saya sebagai musisi daerah juga musisi Bali banggalah ada wakil musisi dari Bali gitu yang bertaksu seperti sosok Wayan Balawan. Tetap sehat Wayan Balawan, tetap menjadi pribadi yang sederhana, tetap berbagi ilmu, tetap berbagi kesederhanaan untuk teman-teman musisi yang lain. Jadi saya pikir Balawan ingin berbagi bahwa sehebat apapun kamu, tidak akan ada artinya bila attitude dan kesederhanaan itu tidak dijaga. Sukses terus Balawan, salam musisi Bali. Pandangan serupa disampaikan Ketua Sanggar Batuan Etnik Fusion Nyoman Suarsane SSN. Balawan sosok yang terbuka dan memberi ruang bagi para seniman untuk berkreasi. Dalam hal ini banyak hal yang perlu saya pelajari dan perlu saya tingkatkan dalam mengasah daya kreativitas agar bisa minimal bersaing lah, minimal bisa mengikuti eksplorasi dari Pak Wayan Balawan sendiri. Tentunya dalam hal ini dari 2098 saya sampai 2021 sampai saat ini tentu sudah banyak hasil karya ciptaan beliau yang saya juga ikut di dalamnya, dan begitu juga banyak event-event internasional yang sudah kita jelajahi di kancah internasional ini dalam hal bermusik. Timbul ada sosok seorang Balawan itu, meskipun dia seorang maestro, katanya maestro musik tingkat internasional, tentunya beliau sangat terbuka sekali, meskipun kadang-kadang beliau bisa menciptakan sendiri, kadang-kadang kalau di gamelan, di tradisi bisa dimasukkan pola-pola seperti apa, tentunya sangat terbuka sekali. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Tentunya di balik kemaestroan beliau selalu mengutamakan sisi pola-pola tradisi, tentu mengutamakan dari pakam-pakam tradisi yang ditonjolkan. Itu yang sangat luar biasa sekali. Begitupun dengan kehidupan beliau sehari-hari sangat terbuka sekali. Kita di Batuan Etnik sangat di samping bermusik, di samping berkarya, tentunya banyak hal yang kita libatkan seperti membuat sanggar, seperti itu, kegiatan sanggar di Batuan di Bumisted ini atau sekolahnya Pak Balawan. Itu kita sangat saling bertukar pikiran, saling mengeksplorasi, saling mengapresiasi antara tradisi dan musik internasional, musik barat.